Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah atas segala taufik dan nikmatnya kita dijadikannya bersemangat untuk hadir di majelis-majelis yang mengingatkan kepadanya, yang mudah-mudahan semakin membuka lebar-lebar pintu surganya dan semakin jelas mana yang hak, mana yang batil, dan tersingkap hendaknya segala syubhat yang menyesatkan, dan dijauhkan kita dari syahwat yang menenggelamkan. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas taufik yang diberikannya. Mudah-mudahan kehadiran kita penuh dengan keikhlasan yang berbuah surga yang manis insyaallah, penuh dengan kenikmatan. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, kepada para istri, anak-anak dan keturunannya, para sahabat yang setia berjuang berjihad bersamanya, dan kepada para tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kita berjumpa dengannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan salawat dan salam kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sayyidul Anam. Kaum muslimin dan muslimat, kembali kita melanjutkan mengaji bersama Imam Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Iqtida'ul Ilmil Amal. Kita berhenti pada perkataan Abu Sa'id Al-Kharraz
al-ilmu masta'malaka wal yaqinu ma hamalaka. Ilmu itu adalah yang membuat kamu bekerja, artinya membuat kita aktif. Tapi kalau ilmu tidak menyebabkan kita bekerja, tidak menyebabkan kita berkarya, tidak menyebabkan kita melakukan amal, berarti belum dianggap ilmu. Wal yaqin ma hamalak, dan yakin itu sesuatu yang membawa kamu, yang mendorong kamu untuk melakukan amal tersebut. Jadi ilmu melahirkan iman, iman melahirkan keyakinan. Nah, ilmu yang seperti inilah yang berbuah amal itu. Kalau ilmunya tentang berita yang harus diimani, maka dia mengimaninya, bukan justru mengingkarinya. Kalau ilmu itu berbuah berisi perintah, maka bersemangat dia dengan keyakinan tadi untuk mengamalkannya. Kalau dia larangan, juga dia karena yakin bahwa meninggalkan atau menjauhi larangan Allah dan Rasul itu, itulah selamat, maka dia pun dengan modal ilmu dan keyakinan itu terbawa untuk meninggalkannya, sabar untuk menjauhkannya. Dan andainya itu adalah anjuran berupa akhlak, budi pekerti yang baik, dia berusaha untuk menghiasi diri dengannya. Karena setelah bertauhid kepada Allah, yang banyak memasukkan orang ke surga adalah husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Dan ingat, akhlak yang baik itu bukan hanya sesama manusia, itu bagian dari akhlak. Ada akhlak kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ada akhlak pada diri sendiri, ada akhlak pada orang tua, ada akhlak pada para ulama, ada akhlak pada guru, akhlak pada masyarakat, akhlak pada lingkungan. Maka yang setinggi-tingginya itu adalah akhlak kepada kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kepada orang-orang yang kita disuruh berakhlak kepada mereka oleh Allah tabaraka taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian beliau melanjutkan, akhbarana Muhammad ibn Ubaidillah al-Hinnai, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaidillah al-Hinnai al-Baghdadi, qala haddatsana Ja'far ibn Muhammad ibn Nusair al-Khuldi, sudah menceritakan kepada kami Ja'far bin Muhammad ibn Nusair al-Khuldi. Qala haddatsana Ahmad ibn Muhammad ibn Masruq, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad ibn Masruq. Qala haddatsana Muhammad bin Husain, Muhammad ibn Husain. Qala haddatsana Sa'id ibn Amir. Qala haddatsana Salih ibn Rustum, telah menceritakan kepada kami Salih ibn Rustum. Qala li Abu Qilabah, telah menceritakan atau berkata kepadaku Abu Qilabah. Abu Qilabah Abdullah ibn Zaid al-Jarmi al-Basri adalah thiqatun faqihun zahidun abid. Dia orang yang dikenal dengan keilmuannya, juga dengan ibadahnya. Idza ahdatsallahu laka ilman, apabila Allah memperbaharui ilmu bagimu, artinya Allah berikan ilmu baru kepadamu, fa ahdits lahu ibadatan, maka buatlah amal yang baru atau ibadah yang baru dengan ilmu itu. Artinya setiap ada tambahan ilmu ada tambahan amal. Ya, ada tambahan ilmu ada tambahan amal. Kalau ada tambahan ilmu, tambahan amal, tambah gaji, gitu ya. Ya enggak? Awalnya kita ahli di matematik,
Gaji maju matematiknya, tapi sudah itulah ahli lo kimia, belajar ngajar pula kimia. So itu ikut lo belajar ekonomi, lah maju di ekonomi. Banyak gaji? Hah? Banyak tak? Tapi kalau tidak digunakan, tinggal dipajang, masya Allah, foto wisuda. Nah, ini foto wisuda dipajang, sudah itu ijazah diletakkan di lemari. Setiap orang yang datang, apa? Tapi mana kau jual tu tiada ponek je kau jual. Lah ponek je kau jual. Nah ada guna. Di ilmu juga seperti itu. Jadi bila Allah beri kamu ilmu yang baru katanya, maka harus ada ibadah baru dengan ilmu itu. Bukan maksudnya buat ibadah baru, bukan. Ini kan salah paham ya. Maksudnya ada bekas dari ilmu itu. Dan Allah memang suka bila dia beri nikmat, maka kita perlihatkan bekas atau pengaruh nikmat itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits innallaha ahabba idza an'ama alayhi ala 'abdi bi ni'matin ayyara athara ni'matihi alayhi. Allah suka bila memberi nikmat kepada seorang hamba, dia melihat bekas nikmat itu kepadanya. Nah tentu saja ilmu bekasnya, pengaruhnya adalah amal, harus nampak. Walaupun hanya sekali, Imam Ahmad misalnya ketika dia meriwayatkan hadis tentang Nabi SAW berhijamah. Apa hijamah? Berbekam. Wa a'tal hajjama dinaran. Lalu dia memberi tukang bekam itu uang sekira 1 dinar. 1 dinar mahal. 4,2 gram emas. Upah berbekam. Awak mau 10,000 lagi wangi nyosen berbekam ni. Ini terlihat Nabi SAW bayar tukang bekamnya 1 dinar, 2.500.000. Imam Ahmad kan kaya katanya. Imam Ahmad itu pernah jadi tukang angkat di pasar. Ini perlu kita ingatkan ya, pekerjaan seseorang tidak merendahkan martabatnya. Kadang-kadang orang macam-macam mencemooh ulama kan. Tukang sapu kok jualnya kan, atau tukang jahit, atau tukang kubolo kambiong. Itu Nabi kita cemooh nanti kaum muslimin. Ya, maka tidak boleh meremehkan orang karena pekerjaannya, apalagi orang yang harus dihormati. Bisa saja penggembala kambing lebih bertakwa dari orang yang sampai S3 pendidikannya. Bisa saja tukang kubolo kambing lebih tinggi surogo daripada profesor doktorandus, profesor doktor kaum muslimin muslimat. Apa sebab? Ini walaupun kubolo kambing tetapi ilmunya bisa mengalahkan itu. Ada contohnya yang kubolo kambing ilmunya mengalahkan profesor doktor? Hah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW kuntu ar'al ghanam li ahli Makkah ala qararit. Nabi kita kubolo kambing dulu. Tahu apa dia jadi orang hebatnya? Jadi yang hebat itu bukan karena kita tidak pernah bekerja. Dan sebaliknya pekerjaan sehina apapun asal halal lebih bermartabat daripada yang dimakan dengan subuhan. Jelas tuh? Ya, kadang macam-macam kerja orang untuk menghina orang, memfitnah orang, ulama dan sebagainya. Maka berhati-hatilah dalam. Tidak ada hubungannya. Kalau antum bilang nanti apa namanya? Kalau dulu nanti Imam Ahmad kosong tukang angkik dulu di paso. Dia dibuang lah, buang aja lah sempurna seamat apalah sampai ada tinggal cik catat ni hadatsana fulan sambil miciang bisa ni. Ya akhi.
Boleh nak? Imam Ahmad sampai nak lolok malam dek nuli tu je sabit cik nyalin je. Datang ke masjid raya hadatsana. Sudah itu catat sambil micang. Subhanallah. Alangkah hinanya kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah yang tidak menghargai karya orang-orang yang dihargai oleh Allah, diangkat oleh Allah semua ahlul ilm, yang mengkhidmat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Apa dia wangi saya? Nah. Jadi memang kalau ulama yang subhanallah dunia memang seperti kata orang Arab, la yariful fadla li dzawil fadli illa dzawul fadli. Tidak ada yang bisa menghargai sesuatu yang berharga kecuali memang orang yang punya harga juga. Jadi kalau ada orang tidak berharga pasti tidak tahu nilai yang berharga. Tidak tahu dia mana yang emas, mana yang swasta. Tidak tahu dia mana yang mutiara, mana yang kara. Seperti opo dapat opo di basuang. Bangkai buah basuang jua. Pinggan poca masuk jua. Bosi bakaik masuk jua. Akhirnya itulah hasilnya. Oleh sebab itu di sini pentingnya kita belajar ilmu yang bersih. Ambil seperti kata Ibnul Qayyim dari ainul ilmi. Cuman sayang kita hari ini kadang-kadang orang tak nak kicu awak lo nak dikicu. Kami lah kicu dan cunya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi pekerjaan para ulama bahkan para anbiya menggeluti kerja-kerja yang menurut kita hina, tapi mereka jadi orang hebat di mata Allah dan bahkan di mata manusia. Allah yang mengangkatnya. Orang sudah menghabiskan waktunya sehari menulis hadis-hadis Nabi, menyiapkan yang tak tercapai oleh tangan-tangan para peneliti, lalu dia sebutkan dan tunjukkan di mana tempatnya. Antum bilang sambil merem aja, sambil micang. Awak agak macam itu sambil belajar lah, sambil micang, tiba-tiba lah jadi orang hebat micang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. 14 jam beliau di pustaka. Awak sampai boleh minit lah berkisau. Kok togak lah berpaling. Dan nampak pintu tu dah pulang. Coba tonton. Yang masih kuliah, saya tunjuk tangan. Bapa lomba tolak di pustaka. Asyik? Boleh tolak pustaka 4 balik jam saya. Sampai boleh minit. Lagi lisar baca buku. Buktinya kalau orang ngaji kalau fokus ke buku tu banyak angguk-angguk. Banyak angguk-angguk ngantuk. Tapi kalau leceh neko tu gak nyalang kan apalagi kalau tangangi wangi kan kan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi demikian yang karyanya ratusan, antum karyanya ratusan di seantero dunia sampai ke sungai Amazon pun sampai. Tentu Amazonnya banyak oleh anaconda itu. Sampai buku ken. Awak buku boleh solek-solek pusaka kampusnya. Hebatlah awak pada syekh. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, makanya pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad misalnya, walaupun kalau beliau mau menjadi orang kaya, orang ngantarkan duit ke rumahnya, khalifah ngantar duit ke rumahnya, tapi beliau lebih kaya dengan izzahnya, sampai untuk cari makan siap untuk jadi tukang angkat. Awak tak tolak urusnya, kan tak tolak urus, alih tolaknya. Nah, jadi begitulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai situ pula tadi saya. Di mana simpang? Ada yang ingat simpang? Iya, jangan menghina ulama. Kenapa?
Tidak boleh menghina ulama. Masalah akhlak tadi ya. Masalah akhlak. Jadi akhlak itu bukan hanya pada manusia. Ya. Nah, orang kadang-kadang kepada Allah juga tidak berakhlak. Allah bilang di kanan, dia bilang di kiri. Allah bilang di atas, dia bilang tidak jelas. Ya gimana lagi? Kalau sudah begitu, tentu saja nanti Allah bilang haram, dia bilang haram. Iya. Allah katakan kerjakan, dia bilang tidak usah. Allah bilang jangan, dia bilang tidak apa-apa. Subhanallah kaum muslimin. Makanya meringan-ringankan perintah Allah itu akibatnya fatal memang. Akibatnya fatal. Dan memang di situ selalu terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Makanya adab bukan hanya pada manusia, bukan nunduk-nunduk, itu enggak ada masalah, itu betul, ya, betul. Tetapi akhlak yang paling tinggi itu adalah akhlak pada Allah dan Rasul dan para ulama yang menjadi pewaris para al-anbiya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, meremehkan mereka sama dengan meremehkan diri sendiri. Orang akan tahu nilai kita di saat kita bicara tentang ulama. Ya, dengan ulama. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, jaga lisan, jaga hati, dan jaga ucapan. Karena seperti kata pepatah kita, biarlah pecah di perut, mules nengok. Jangan apa, kau tonton boncin misalnya nang modern kan, janganlah tahan je lah di pawit, sakit pawit nengok jauh ceramahnya kan, tak masalah. Tapi jangan sampai dimuntahkan, sebab muntah tu banyak masalahnya, jadi najis dia. Kau muntah di masjid, sibuklah ketuan tu mencari menyelesaikannya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat jangan dimuntahkan. Baik, wala yakun innama hammuka an tuhadditsa bihin nas. Jadi ilmu itu jangan hanya cita-citamu yang sebesar-besar keinginanmu hanya sekedar untuk menjadi bahan cerita untuk kau sampaikan pada orang lain. Makanya Imam Malik rahimahullah sering mengulang, innama ata'allamul ilma atau atlubul ilma li'arfa'al jahla an nafsi. Saya ini menuntut ilmu supaya saya tidak jahil. Jahil maknanya tidak berilmu sama sekali, atau berilmu tapi seperti orang tidak berilmu. Jahil juga. Orang berilmu tapi sama dengan orang tidak berilmu, jahil juga, bahkan lebih bahaya. Orang ini memang nggak tahu. Artinya kalau dia bersalah mungkin tidak dituliskan dosa karena ketidaktahuannya. Tapi kita yang tahu tapi melanggar, lebih berat hukumannya. Makanya di akhirat nanti orang-orang yang berilmu, orang-orang yang rajin baca Quran, orang-orang yang berjihad fisabilillah bukan karena Allah, mereka yang pertama disungkurkan ke dalam api neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu jangan jadi ustaz ya. Kalau itu tidak usah jadi ustaz. Tidak juga. Kan sudah disebutkan kemarin. Harus juga berilmu kita. Tapi ilmu yang seperti apa? Yang melahirkan amal, berbuah amal. Jadi semakin yakin dengan yang diberitakan Allah dan Rasul, semakin yakin melaksanakan perintah Allah dan Rasul, semakin yakin meninggalkan larangan Allah dan Rasul. Kembali seperti para pendahulu kita dulu, as-salafus salih, mereka bila mendengar Nabi bersabda, kalau itu perintah, saya katakan kemarin seperti orang kontraktor dapat proyek. Ada kontraktor dapat proyek nangi bang? Oh itulah setelah sudah kojor. Pas dapat pengumuman loh. Apa dia dapatnya? Semuanya pasti senang. Ya, itu ada juga nanti orang beramal nanti nangis juga di akhirat. Apa sebab? Rupanya satu tidak ikhlas atau tidak berdasarkan ilmu. Ikhlas saja tidak cukup, mesti berdasarkan ilmu. Makanya amal saleh itu melengkapi dua syarat. Harus dengan dua syarat. Satu, benar
Dua, ikhlas. Ikhlas benar, menyesal juga kita. Ikhlas tidak benar, juga tak berguna. Benar tapi tak ikhlas, tidak diterima. Sampai ikhlas dan benar. Di mana kita tahu benarnya? Dari Rasulullah SAW, seperti yang disebutkan oleh para ulama seperti Fudail bin Iyad. Kapan dikatakan amal anda benar? Hatta yakuna ala sunnah, mengikut sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala yakun innama hammuka an tuhadditsa bihin nas. Jangan menuntut ilmu hanya sekedar untuk jadi bahan ceramah lah bahasa kita sekarang, atau bahan riwayat. Oh, Masya Allah, si fulan meriwayatkan dari 100 orang syekh. Kan dulu ada di antara para penuntut ilmu seperti yang disebutkan oleh Al-Khatib juga dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih dan yang lainnya. Dan Imam Az-Zahabi juga menyebutkan bahwasanya ada di antara murid-murid itu, para periwayat hadis, karena sibuk mencari riwayat di mana ada syekh, dia cari sanad ke situ, dia lupa mengamalkannya. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seperti yang dinukil oleh Syekh Abdul Razak dalam Wasaya Salaf Lisyabab, di antara wasiat Ats-Tsauri adalah ayyuhas syabab i'malu aw sallu fa in lam tusallu al-an fa mata. Wahai para pemuda, salatlah kalian. Kalau kalian tidak salat sekarang, kapan salatnya? Maksudnya salat sunat ya, maksudnya salat sunat. Karena memang ada fenomena, dan itu saya lihat sendiri di majelis-majelis ilmu, yaitu mereka selesai salat wajib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mereka berlarian menuju majelis ilmu supaya dapat duduk di depan. Entahlah, wallahu alam, tak salat sunatnya nanti diqadha, wallahu alam. Tapi yang jelas kalau maghrib berarti sudah tidak salat sunat lagi. Nah, ini banyak di antara para penuntut ilmu dulu juga seperti itu. Karena apa? Karena pahamnya menuntut ilmu lebih afdal dari ibadah sunat, sehingga ditinggalkan. Maksud para ulama itu, atau Nabi SAW mengatakan itu bukan berarti menyuruh kita meninggalkan ibadah sunat, tidak. Tetapi untuk lebih tertarik menuntut ilmu daripada sekedar ibadah sunat. Karena apa? Karena harga ilmu itu jauh lebih tinggi daripada sekedar ibadah-ibadah sunat. Makanya Nabi SAW jelaskan dalam banyak hadisnya bahwa seorang alim lebih ditakuti oleh syaitan dari 1000 orang abid. Satu orang ulama yang istiqamah tentunya lebih ditakuti syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah. Makanya kalau ada pengajian-pengajian yang lurus, syaitan gelisah. Syaitan gelisah. Baik syaitan jin maupun titik-titik. Gelisah kalau kajian ilmu. Tapi kalau kajian yang sifatnya bukan ilmu, yang sifatnya ibadah ritual, nak hadir 1 juta pun orang, pocamu saja, orang tidak akan masalah. InsyaAllah tidak ada persekusi nanti. Tidak ada persekusi. Orang pun tidak masalah. Yang penting impak lebih banyak. Berarti impak masuk lebih banyak. Tapi kalau sudah mengaji ilmu, apalagi kalau ibaratnya buka kulit nampak isi, kaji lui-lui, nenjole-jole, tidak masuk ganggang, tidak masuk subuhat-subuhat, itu sebanyak-banyaklah syaitan yang gelisah. Syaitan yang gelisah. Sebab apa? Karena mereka akan kehilangan buruan mereka. Syaitan itu akan kehilangan buruannya. Karena orang berilmu tidak mudah untuk dipalingkan. Susah untuk dipalingkan. Makanya kalau ada yang bilang mantan sunnah, itu tidak benar itu. Dia tidak pernah masuk sunnah ke dalam hatinya itu.
Kalau ada mantan, misalnya mantan pengikut salaf, tidak pernah pakai, paling-paling karena gatal pakai salaf. Ya. Kalau sudah ngaji benar, masuk ilmu dan iman seperti as-salaf. Seperti ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, ada enggak di antara mereka setelah mengikut Muhammad kembali kepada agama yang lain? Katanya enggak. Kata Heraklius paham, kalau iman masuk ke relung hati takkan keluar. Jelas ya? Kalau ada mantan kiai jadi dia belum merasakan nikmatnya kiai itu. Walaupun kita tidak pungkiri bahwa ada orang yang tersesat setelah dapat petunjuk, tapi belum masuk ke dalamnya. Lagipun kita tidak ada kartu tanda pengikut sunnah, nggak ada kartunya. Jadi nak keluar nak masuk silakan aja. Nak jadi mantan, nggak ada mantannya. Iya, nggak ada mantannya. Mantan pengikut ini dan sebagainya. Karena dakwah ini milik umat Islam semuanya. Ahlus sunnah itu yang mengikuti sunnah. Jelas? Yang mengikuti sunnah. Semakin keras, maksudnya semakin semakin kuat antum berpegang dengan sunnah, semakin kokohlah gelar sunnah itu pada diri antum. Tapi kalau antum setengah-setengah, ada yang pakai las kayaknya, ada yang pakai kobek tali rapi aja ya, itu mudah lepas, maka semakin cepat pula sunnah itu lepas dari antum. Jadi ada yang suka yang original, yang kokoh, dan ada yang suka yang KW-KW, ada yang suka campur, ya suka campur karena suka es, itu urusan antum. Tapi yang namanya as-sunnah itu milik bersama umat Islam, karena memang Nabi pesankan bila kalian berselisih paham balik kepada sunnahku. Siapa yang balik? Kita tengok sunnah Nabi itu kan terbagi 3. Masih lupa kan? Sebagai 3. Satu sunnah qauliyah, perkataan Nabi. Yang kedua sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Ketiga sunnah taqririyah, yang dibuat oleh sahabat lalu dilegalitas atau diberikan legalitas oleh Nabi SAW. Kita lihat di situ. Ini perkataannya, ini perbuatannya, ini perbuatan sahabat yang bersamanya. Ternyata tidak ada di salah satu dari 3-nya atau 3-3-nya. Berarti kita katakan berarti bukan sunnah. Oh, tapi kan ada dalil umumnya. Iya, dalil umum. Ada enggak sahabat yang memahami seperti itu? Karena sahabat gurunya Nabi SAW. Sahabat itu guru mereka Rasulullah SAW. Oh tidak, berarti antum lebih paham terhadap sunnah Nabi dari sahabat Nabi SAW. Dan ini mustahil. Jelas? Taib. Iza ahdatsallahu laka ilman fa ahdits lahu ibadatan aw minhu aw lahu ibadatan. Kalau sudah diberikan satu ilmu, maka perbaharui ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Wala yakun innama hammuka an tuhadditsa bin nas. Janganlah tujuan utamamu untuk menjadi bahan untuk disampaikan pada manusia. Makanya tadi cerita Imam Ahmad tadi belum selesai, antum enggak ingat kan saya? Nah kan lupa kan? Nah, Imam Ahmad tadi bukan orang yang kaya, tapi Masya Allah beliau untuk menerapkan sunnah, beliau harus mengumpulkan uang dulu untuk bayar tukang bekam satu dinar. 1 dinar. Makanya Imam Ahmad bisa dengan teguh mengatakan, la a'malu sunnatan illa waqad amiltu biha. Saya tidak mengetahui satu pun sunnah kecuali saya amalkan. Kecuali saya amalkan. Ini dari beliau rahimahullah ta'ala. Ini dari Imam Ahmad. Lalu ada pula riwayat bahwa Imam Ahmad tidak mengamalkan di Baghdad tentang salat sunat setelah azan maghrib misalnya. Tapi beliau alasannya di situ orang tidak mengenalnya. Orang tidak mengenal salat itu. Tetapi
walaupun beliau tidak salat sunat sebelum maghrib di Baghdad, tapi tempat lain salat enggak dia? Di Makkah Madinah ma'ruf enggak? Di Makkah Madinah dilaksanakan apa tidak? Enggak. Sahabat enggak tahu tulis sahabat. Di Makkah Madinah karena sunnah itu tegak maka dilaksanakan. Jadi azan tidak langsung qamat. Maka Imam Ahmad ketika ke Makkah Madinah laksanakan. Kemudian yang kedua, apakah Imam Ahmad berhenti menyampaikan hadisnya? Tidak. Beliau tetap meriwayatkan hadisnya dan dimasukkannya dalam Al-Musnad. Dan Musnad beliau katakan hadzal kitab hujjatun baini wa baina rabbi. Ini kitab saya jadikan hujjah antara saya dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbku. Wa qalla sunnatun wa qalla alla tajida sunnatan fi hadzal kitab. Dan hampir tidak ada sunnah kecuali ada dalam kitab ini. Karena itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Imam Ahmad mengatakan tidak ada satupun sunnah kecuali saya amalkan. Buktinya tadi dia tidak ada duitnya, disimpan dulu. Dia bekerja dulu sampai dapat 1 dinar, lalu dia berbekam dan diserahkannya. Karena Nabi pernah memberi tukang bekam 1 dinar. Ada yang berminat? Saya kirim tukang bekam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Artinya kalau dari sisi hukum kan boleh tukang bekam mengambil hadiah. Nah, mengambil hadiah dari sini. Nah, hadiah itu tentu yang banyak lah dikasih. Ya. Yang banyak lah. Kalau bisa terapkan hadis ini. Sekali jadilah. Sekali. Nah. Kojo untuk sebulan kau untuk jahit, hadiah untuk tukang bakam. Boy cendoy. Untuk baca apa untuk berkeluarga lah dulu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu? Subhanallah. Baik, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
Ma'asyar muslimin, ma'asyar muslimah, rahimanillahu wa iyyakum. Kemudian beliau melanjutkan, akhbarana Muhammad ibn al-Husain al-Fadl al-Qattan. Al-Qattan al-Baghdadi al-Mattuthi. Qala akhbarana Abdullah ibn Ja'far ibn Darastuya. Kalau orang Nahu bilang Darastuwaihi al-Farisi, salah seorang imam Nahu. Qala hadatsana Ya'qub bin Sufyan, telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Sufyan, yaitu Al-Fasawi sahibut tarikh. Qala hadatsani Abu Bishr, telah menceritakan kepadaku Abu Bishr yakni Bakar ibn Khalaf. Qala hadatsana Sa'id ibn Amir, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibn Amir. Qala hadatsana Salih ibn Rustum, telah menceritakan kepada kami Salih bin Rustum. Qala Abu Qilabah, berkata Abu Qilabah yang tersebut dalam sanad sebelumnya, li Ayyub, kepada Ayyub, yaitu Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani, salah seorang ulama di masa tabi'in di Basrah, murid Anas ibn Malik, Imran bin Husain dan lainnya. Berkata Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi tadi, ya Ayyub, wahai Ayyub, in idza ahdatsallahu laka ilman fa ahdits lillahi ibadatan. Apabila Allah memberimu ilmu baru, maka beribadahlah kepada Allah dengan ilmu baru itu. Wala takunanna innama hammuka an tuhadditsa bihin nas. Jangan sekali-kali tujuannya hanya sekedar untuk menjadikan bahan untuk disampaikan kepada orang, hanya untuk riwayat saja. Ibaratnya cendayu lalu aja, tidak ada bagian kamu. Jadi hanya jadi penyalur. Jadi apa? Penyalur. Hendaknya kamu menikmatinya terlebih dahulu sebelum dinikmati oleh orang lain. Dan ini semangat ini yang ada selalu bersama para ulama kita as-salaf. Wala takunanna innama hammuka an tuhadditsa bihin nas. Jangan sekali-kali tujuanmu hanya untuk sekedar disampaikan kepada masyarakat. Sama dengan yang sebelumnya, tetapi di sebelumnya tidak disebutkan kepada siapa dia ucapkan. Ternyata kepada temannya, sejawatnya dan juga sebagai muridnya. Qala akhbarana Abu al-Hasan Muhammad bin Abdul Aziz ibn Ja'far al-Barza'i, telah mengabarkan kepada kami Abu al-Hasan Muhammad ibn Abdul Aziz ibn Ja'far al-Barza'i. Qala akhbarana Ahmad ibn Muhammad ibn Imran, telah mengabarkan kepada kami Ahmad ibn Muhammad ibn Imran. Qala hadatsana Ahmad bin Qasim ibn Nasr, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Qasim bin Nasr. Qala hadatsana Muhammad ibn Sulaiman ibn Habib Luwain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman bin Habib al-Mulaqab bin Luwain al-Basri. Qala haddatsani Abu Muhammad At-Trabulsi, telah menceritakan kepadaku Abu Muhammad At-Trabulsi an Abi Ma'mar, dari Abu Ma'mar anil Hasan, dari Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, imamu at-tabi'in di Basra pada zaman Imam wa Khatib Jami' al-Basrah. Qala himmatul ulama ar-ri'ayah wa himmatus sufaha ar-riwayah. Himmahnya ulama itu adalah ar-ri'ayah, yaitu menjaga ilmu itu. Ra'ayar ayat ini menjaga. Dengan apa? Dengan amal. Seperti yang akan diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib, ya, setelah ini daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hatamal ilmu bil amal. Jadi himmatul ulama, cita-cita ulama itu menjaga ilmu itu. Wa himmatus sufaha ar-riwayah. Adapun orang-orang yang bukan ulama, orang-orang yang bodoh, yang dikejarnya adalah riwayat. Yang dikejarnya riwayat. Karena kalau disebut riwayatnya banyak, masya Allah, ilmunya banyak, gelarnya banyak, dan seterusnya, lakabnya banyak, maka itu yang dikejar. Ini orang-orang yang bukan ulama. Kalau ulama itu, yang betul-betul ulama itu adalah mereka yang dengan ilmu itu tujuannya adalah menjaganya dengan amal,
dan mengajarkannya kepada yang lain. Baik, akhbarana Abu al-Faraj Abdul Wahhab bin Abdul Aziz ibn Haris ibn Asad ibn Laith ibn Sulaiman ibn Aswad ibn Sufyan ibn Yazid ibn Ukainah ibn Abdullah At-Tamimi min hifzih. Telah menyampaikan berita ini kepada kami Abu al-Faraj Abdul Wahhab bin Abdul Aziz ibn Al-Haris bin Asad bin Laith bin Sulaiman bin Aswad bin Sufyan ibn Yazid ibn Ukainah ibn Abdullah At-Tamimi dari hafalannya. Ini namanya panjang juga. 6. Qala sami'tu abi yaqul, saya mendengar ayahku berkata, yaitu Abdul Aziz bin Haris dan seterusnya berkata, sami'tu abi yaqul. Ini riwayat anak dari ayahnya musalsal. Sami'tu abi yaqul, saya mendengar bapakku berkata. Sami'tu abi yaqul, saya mendengar bapakku berkata. Sami'tu abi yaqul, saya mendengar lagi bapakku berkata. Sami'tu abi yaqul, saya mendengar bapak saya berkata. Sami'tu abi yaqul, saya mendengar ayah saya berkata. Sami'tu abi yaqul, sami'tu abi yaqul, saya mendengar ayah saya berkata. Sami'tu Ali bin Abi Thalib. Ini sekeluarga meriwayatkan dari, jadi sanadnya keluarga semua. Musalsal bil bil aba. Musalsal bil aba. Ini salah satu contoh hadis musalsal, tapi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Yaitu ilmu itu membisikkan kepada kita untuk diamalkan. Ya, siapapun yang mendapatkan ilmu pasti dia dibisikkan kepadanya oleh ilmu itu, amalkan saya. Fa in ajabahu, kalau dia jawab bisikan itu, bisikan ilmu ya, bukan bisikan syaitan ya, bisikan ilmu itu untuk diamalkan, dia akan lama bertahan. Makanya ketika ditanyakan kepada sebagian ulama seperti Abdurrahman ibn Mahdi, bagaimana cara menghafal ilmu itu? Beliau mengatakan, kunna nasta'inu ala hifdzil ilmi bil amal. Kami minta bantu untuk menghafal ilmu itu dengan mengamalkan. Walaupun tidak hafal hurufnya, tapi hafal maknanya. Hafal makna, tapi kalau tidak terlupakan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, fa in ajabahu, kalau dia jawab dia akan tetap, wa illar tahal, kalau tidak dia akan minggat. Makanya ilmu akan cepat dilupakan bila tidak diamalkan. Berkata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, adalul aba tis'ah. Ini bilangan ayah yang disebutkan dalam hadis tadi 9. Jadi dari bapakku saya mendengar bapakku, saya mendengarkan bapakku. Makanya di awal sanad disebutkan nasabnya sampai ke 9 itu. Qala akhbarana al-Qadhi Abu al-Qasim Ali ibn al-Muhsin ibn Ali bin Muhammad ibn Abi al-Faham At-Tanuqi, telah menceritakan kepada kami Al-Qadhi Abu al-Qasim Ali bin Muhammad Ali bin Muhsin ibn Ali bin Muhammad bin Abi al-Faham At-Tanuqi, sahibu kitab Al-Farad Ba'da Shiddah. Qala, dan juga Makarimul Akhlaq. Qala wajadtu fi kitabi jaddi, saya dapatkan dalam kitab datukku. Haddatsani Ahmad bin Abil Ala Al-Makki, telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Abil Ala Al-Makki. Qala haddatsana Ishaq ibn Muhammad ibn Aban An-Nakhai, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Muhammad bin Aban An-Nakhai. Qala haddatsani An-Naufali, telah menceritakan kepada kami An-Naufali, yaitu Abdullah bin Amr Naufali Abu Bakar. Anil Haris bin Ubaidillah, dari Haris bin Ubaidillah Al-Madani. Qala sami'tu ibn Abi Zi'bin, saya mendengar Ibnu Abi Zi'bin, yaitu salah seorang ulama hadis dan fiqih di masa Imam Malik, bahkan lebih dulu dari Imam Malik, ya, dikenal dengan Ibnu Abi Zi'bin, Muhammad bin Abdurrahman ibn Abi Zi'bin Al-Madani. Yuhaddithu an Ibn al-Munkadir, menceritakan dari Ibnu al-Munkadir, yaitu Muhammad Ibnu al-Munkadir al-Faqih al-Muhaddits az-Zahid. Qala al-ilmu yahtifu bil amal,
Muhammad Al-Munkadir mengatakan ilmu itu membisikkan amal, fa in ajabahu wa illartahal. Kalau dijawab dia akan tetap, dan bila tidak dia akan berangkat. Sama dengan yang disebutkan tadi. Wa ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, barangkali kita cukupkan sampai di sini. Yang intinya semuanya mengarahkan kepada kita untuk mengamalkan ilmu tadi. Untuk mengamalkan ilmu. Berarti ilmu tidak sekedar ilmu. Bukan seperti pepatah orang art for art, yaitu seni untuk seni. Knowledge for knowledge, ilmu untuk ilmu, tidak. Tapi kita ilmu mesti berbuah amal saleh. Karena itulah ciri khasnya Nabi SAW, para sahabatnya dan para ulama yang menjadi warasatul anbiya. Makanya ketika nanti atau ketika kita membaca para ulama ketika mendefinisikan siapa ulama yang sebenarnya itu, mereka bukan hanya sekedar melihat dari sisi banyak ilmu, tetapi ada ciri-ciri khasnya. Di antaranya adalah al-khasyah, melahirkan rasa takut. Yang kedua adalah melahirkan ibadah, amal, yang amil bi ilmihi, yang mengamalkan ilmunya. Yang ketiga yang senantiasa memberikan ilmunya dengan mudah. Kemudian menjadi tempat orang untuk mengadu dan bertanya dalam segala permasalahan. Dan yang keempat yang senantiasa muraqabatullah dalam menjawab suatu permasalahan ilmu, yang senantiasa menjaga dan bertakwa pada Allah dalam menjawab segala persoalan yang ditanyakan kepadanya. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Ada yang tanya tu? Kalau sudah lah. Baik, ya tu. Sayyidul Anam. Al-Anam itu nama lain daripada al-insan, an-nas. Itu manusia, umat manusia. Jadi al-Anam itu adalah umat manusia. Jadi Sayyidul Anam, Nabi kita itu adalah penghulunya umat manusia. Wa iyyaka jazallahu khairan. Baik. Ada pertanyaan lagi? Dan alhamdulillah kita tutup sampai di sini. Jumpa kembali insyaallah pada waktu dan lain hari. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi SAW? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.